Selamat pagi anak-anak. Materi MPLS kita saat ini adalah organisasi siswa intra-sekolah dan ekstrakurikuler oleh ONES Lande. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia sejak tanggal 23 Maret tahun 1970. Organisasi siswa intrasekolah masing-masing memiliki pengertian. 1. Organisasi. Secara umum organisasi adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. 2. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Intra berarti terletak di dalam dan di antara. Sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. 4. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah madrasah yang sederajat. 1. Bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak bunga. Generasi muda siswa adalah bunga harapan bangsa. Bunga berwarna putih menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang beriktikkan Pancasila, dilukiskan dalam bentuk bintang sudut 5, para siswa berdaya upaya melalui 5 jalan dengan kesungguhan hati, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. Kelima jalan tersebut dilukiskan dalam bentuk 5 kelopak daun bunga, yaitu abdi, adab, ajar, aktif dan amal. Mengenai aktif, ajar dan amal, yaitu kewajiban utama siswa dengan landasan abdi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, loyalitas terhadap bangsa dan negara, dan adab terhadap orang tua, guru dan pimpinan, dijelaskan lebih lanjut dengan gambar. 2. Buku terbuka. Kewajiban utama siswa yang pertama, adalah belajar keras, menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan usaha penalaran di dunia pengetahuan akan dimiliki dan sumbangsi siswa terhadap pembangunan bangsa dan negara akan lebih meningkat. 3. Kunci pas. Kewajiban utama siswa yang kedua, adalah bekerja keras. Kemauan bekerja keras dan kesenangan bekerja akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri dan bebas dari ketergantungan pada kedermawanan belas kasihan orang lain. Keterampilan praktis yang segera dapat dirasakan manfaatnya bagi bekal hidup siswa, bila dimiliki, menyebabkan siswa berani mandiri. Kunci pas adalah alat kerja yang dapat membuka semua permasalahan dan kunci pemecahan dari segala kesulitan. 4. Dua tangan terbuka. Kewajiban utama siswa yang ketiga, adalah berbakti, kesediaan menolong orang lain yang lemah dan kurang, sesama siswa dan masyarakat memerlukan pertolongan dan bantuan, bila dilaksanakan secara spontan, peka dan tanggap, menunjukkan adanya sikap mental siswa yang baik dan bertanggung jawab. 5. Biduk, wadah usaha pembinaan yang digambarkan dengan bentuk sebuah biduk perahu, yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, yaitu tujuan nasional yang dicita-citakan. 6. Pelangi merah putih. Tujuan nasional yang dicita-citakan, digambarkan seperti bentuk jembatan pelangi merah putih, adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, gambar bentuk padi dan kapas baik material maupun spiritual. 7. 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas dan 5 daun kapas. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia, mengandung nilai-nilai perjuangan 45 yang harus dihayati para siswa, sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Kemerdekaan yang telah ditebus dengan mahal perlu diisi dengan partisipasi penuh para siswa. 8. Warna kuning. Sebagai dasar lambang adalah warna kuning, yaitu warna kehormatan agung. Adalah suatu kehormatan, apabila para generasi muda siswa percaya dan diberi kepercayaan untuk berbuat yang baik dan bermanfaat melalui organisasi, untuk kepentingan dirinya dan sesama mereka, sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa dan negara.
9. Warna coklat. Warna coklat adalah warna tanah Indonesia, berpijak kepada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasional Indonesia. 10. Warna merah putih. Warna merah putih adalah warna kebanggaan Indonesia, dengan hati yang suci berani membela. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula organisasi siswa intrasekolah sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan, fungsi organisasi siswa intrasekolah adalah 1. Sebagai wadah organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. 2. Sebagai motivator. Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. 3. Preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal organisasi siswa intrasekolah dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal organisasi siswa intrasekolah mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara preventif organisasi siswa intrasekolah ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungsi preventif organisasi siswa intrasekolah akan terwujud apabila fungsi organisasi siswa intrasekolah sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. 4. Sebagai pembantu sekolah maksudnya adalah organisasi siswa intrasekolah sebagai pembantu sekolah untuk memajukan sekolah tersebut. Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan organisasi siswa intrasekolah ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain, 1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. 3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 4. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya dan intelektual. 7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perangkat organisasi siswa intrasekolah terdiri dari pembina organisasi siswa intrasekolah, perwakilan kelas, dan pengurus organisasi siswa intrasekolah. 1. Pembina organisasi siswa intrasekolah. Pembina organisasi siswa intrasekolah terdiri dari 1. Kepala sekolah, sebagai ketua. 2. Wakil kepala sekolah, sebagai wakil ketua. 3. Guru, sebagai anggota, sedikitnya 5 orang dan bergantian setiap tahun pelajaran. Rincian tugas pembina organisasi siswa intrasekolah. 1. Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan organisasi siswa intrasekolah di sekolahnya. 2. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. 3. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. 4. Mengesahkan dan melantik pengurus organisasi siswa intrasekolah dengan surat keputusan kepala sekolah. 5. Menghadiri rapat-rapat organisasi siswa intrasekolah. 6. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi siswa intrasekolah. Perwakilan kelas, terdiri atas 2 orang dari setiap kelas. Rincian tugas perwakilan kelas adalah 1. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. 2. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja organisasi siswa intrasekolah. 3. Mengajukan calon pengurus organisasi siswa intrasekolah berdasarkan hasil rapat kelas. 4. Memilih pengurus organisasi siswa intrasekolah dari daftar calon yang telah disiapkan. 5. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi siswa intrasekolah pada akhir tahun jabatannya. 6. Mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. 7. Bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga.
Syarat pengurus organisasi siswa intrasekolah, 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman, 3. Memiliki bakat sebagai pemimpin, 4. Tidak terlibat penggunaan narkoba, 5. Memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai, 6. Dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajarannya tidak terganggu karena menjadi pengurus organisasi siswa intrasekolah, 7. Pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas, 8. Tidak duduk di kelas terakhir, karena akan menghadapi ujian akhir, 9. Syarat lain disesuaikan dengan ketentuan sekolah. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 2. Satuan pendidikan adalah sekolah menengah pertama, SMP, Madrasah Sanawiyah, MTS, adalah jenjang pendidikan dasar setelah sekolah dasar dalam sistem pendidikan nasional. 3. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. 4. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Fungsi 1. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter, dan pengembangan diri. 2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang, menyenangkan, dan lebih menarik bagi peserta didik. 4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas, bakat, dan minat. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, keterampilan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler 1. Krida, misalnya, kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa LKS Palang Merah Remaja PMR, usaha kesehatan sekolah UKS Pasukan Pengibar Bendera Paskibra, dan lainnya. 2. Karya ilmiah, misalnya, kegiatan ilmiah remaja KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya. 3. Latihan olah bakat dan latihan olah minat, misalnya, pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, tari tradisional, musik daerah, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya. 4. Keagamaan, misalnya, kajian keagamaan, baca tulis Al-Quran, pesantren kilat, retreat, pendalaman Alkitab, kebaktian, Bhagavad Gita, Upanayana, Dharmatula, Dhamma Asram. 5. Bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan materi pembinaan kesiswaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008. Sekian dan terima kasih anak-anakku sekalian yang hebat.